Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kembali Allah memberi taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Mukhtasar Mawsu'atil Akhlaq karya beberapa ulama rahimahumullah. Sekarang pembahasan tentang al-haya, malu. Malu itu akhlak mulia. Di antara akhlak yang diajarkan di dalam Islam dan sangat penting, rasa malu ini sebagai tanda keimanan, standar ukuran keimanan seseorang. Qala rahimahullah, makna al-haya secara bahasa al-inqibat wal inziwa. Susah juga ngartikannya ya. Malu ya malu dah. Udah paham semuanya malu itu apa ya. Cuma perlu dibedakan nanti antara haya dengan khojal ya, sedikit saja. Itu kalau terjemahan Indonesianya malu semua. Tapi dalam bahasa Arab ada sedikit perbedaan. Adapun secara istilah, malu adalah khulukun yab'atsu sahibahu 'ala ijtinabil qabih. Malu itu adalah akhlak yang menjadikan atau yang mendorong pemiliknya untuk menjauhi kekejian, keburukan. Jadi malu akan apa? Membuat pemiliknya menghindari keburukan, hal-hal yang buruk. Jadi kalau orang nggak punya malu akan melakukan keburukan. Wa yamna'u minat taksir fi haqqi dil haqqi. Kemudian juga malu mencegah dari kekurangan dalam menunaikan hak setiap yang memiliki hak. Ya, ini bisa Allah, bisa juga makhluk manusia, siapapun yang punya hak. Kalau kita punya malu, kita akan penuhi hak mereka. Ya, sekarang perbedaan antara haya dengan khojal. Ada pernyataan yang panjang, namun kita ambil singkatnya saja. Khojal itu adalah malu karena sesuatu di masa lalu. Malu karena sesuatu di masa lalu atau sampai sekarang, atau masa sekarang. Misalnya malu karena keturunan orang yang kurang mulia, misalnya, itu masa lalu, atau sampai sekarang statusnya tetap keturunan dia. Malu sebagai orang miskin misalnya, itu masa sekarang, itu khojal namanya, minder. Malu karena dulu berbuat dosa, sekarang udah tobat padahal, tapi masih malu, itu khojal. Adapun al-haya apa berarti? Haya adalah rasa malu dari perkara yang akan datang. Jadi mau berbuat sesuatu malu, mau tampil berbicara di muka umum malu. Nah itu tentu berkaitan dengan masa lalu juga gitu. Merasa saya orang miskin masa tampil gitu, saya orang bodoh masa tampil. Jadi merasa ada perasaan masa lalu yang kurang pede. Ya intinya saling berkaitan ya antara khojal dengan haya. Dalam bahasa kita malu semua.
Itu tidak terlalu penting sebenarnya. Sekarang yang lebih penting adalah dalil ya. Dalil-dalil seputar malu. Anjuran untuk memiliki malu. Cuma yang perlu dibedakan nanti adalah malu yang diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah malu yang tadi secara definisi istilah, malu itu adalah perkara yang bisa mencegah dari perbuatan yang kurang dalam menunaikan hak atau menjauhkan diri dari segala keburukan. Itu sebenarnya yang disebut malu yang bagian dari iman. Tapi kalau malu minder kemudian tidak berani tampil atau tidak mau belajar, ketemu orang malu dan sebagainya, itu bukan malu yang bagian dari iman. Itu lebih dikenal kalau bahasa kita minder saja. Malu dengan minder berbeda. Dalilnya yang pertama surat Al-A'raf ayat 26. Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan." Telah kami turunkan kepada kalian pakaian yuwari sau'atikum warisha, yang menutupi aurat kalian dan juga bulu, pakaian dari bulu. Walibasut taqwa dzalika khair, tapi pakaian takwa itu yang lebih baik. Maksudnya pakaian yang bisa membuat orang itu lebih bertakwa itu lebih baik. Ada orang berpakaian kemudian malah sombong, nah itu enggak baik, bukan pakaian takwa. Walaupun betul menutup aurat tapi malah sombong misalnya, itu menjadi dosa, bukan pakaian takwa jadinya. Maka pakaian takwa itu lebih baik, pakaian yang membuat pemiliknya atau pemakainya itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir menafsirkan pakaian takwa itu adalah malu, yaitu rasa malu. Jadi kalau orang punya malu, ya dia akan tutupi auratnya. Dia tidak hanya sekedar menutupi aurat fisik, termasuk aurat batin. Akhlak-akhlak buruk dia tutupi. Maksudnya dia tidak melakukan keburukan-keburukan. Itu namanya pakaian takwa. Jadi pakaian takwa adalah malu. Makanya orang yang berbuat keburukan-keburukan itu tidak memiliki pakaian takwa, tidak memiliki ketakwaan. Kemudian dalil yang kedua surat Al-Ahzab ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kalian masuk ke rumah-rumah Nabi, illa an yu'dana lakum, kecuali diizinkan untuk kalian. Jadi mungkin larangan ini terjadi karena kebiasaan orang Arab dulu masuk rumah orang mungkin tanpa izin boleh. Tapi kemudian Allah turunkan ayat, jangan, kalau rumah Nabi jangan, kecuali diizinkan untuk kalian. An yu'dana lakum ila ta'amin, diizinkan untuk kalian menuju makanan, hidangan. Ghairu nadhirina inahu, tanpa melihat kepada auratnya. Maksudnya hal yang bisa menimbulkan malu. Walakin idza du'itum, akan tetapi jika kalian dipanggil untuk menikmati sajian, fadkhulu, maka masuklah. Fa idza ta'imtum, apabila kalian sudah makan, fantashiru wala musta'nisina li haditsin. Jadi kalau sudah makan segera menyebar pulang gitu. Dan jangan berakrab-akrab untuk berbicara. Itu begitu malah justru hukum yang dianjurkan oleh Allah untuk
atau terhadap Nabi SAW. Jadi jangan panjang-panjang ngobrol dengan Nabi, mengganggu Nabi. Kemudian inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya, karena itu adalah mengganggu Nabi SAW. Jadi Nabi merasa terganggu dengan obrolan kalian yang lama di sisi Nabi. Kalau sudah makan pulang, itu SMP ya. Setelah makan pulang ternyata dianjurkan dalam Al-Quran ya. Jangan dikira kalau ngobrol lama itu bagus ya, belum tentu. Terutama bagi orang-orang sibuk ya. Penuntut ilmu itu orang sibuk sebenarnya, karena waktu bagi penuntut ilmu adalah ilmu. Kalau dipakai ngobrol berlama-lama itu mengganggu, terganggu ya. Penuntut ilmu itu terganggu ketika harus diajak ngobrol lama-lama, ngalor ngidul sampai menghibah ya. Dan itu jarang orang selamat dari ghibah, apalagi mak-mak dan bapak-bapak juga ya. Banyak orang kalau duduk berkumpul itu rata-rata akan membicarakan orang lain. Kalau bapak-bapak malah yang dighibah itu pemerintah, itu biasanya nggak lepas itu dari menghibah. Makanya kadang-kadang saya lihat itu fenomena emak-emak nunggu anaknya sekolah itu, entah TK entah SD gitu, nganter tapi nggak pulang, nongkrong di depan sekolah sambil di warung-warung itu. Ngapain? Anaknya mencari ilmu, emaknya mencari dosa. Naudzubillah min dzalik. Sebenarnya kalau nggak perlu pulang saja, pulang gitu. Di rumah lebih bagus, apalagi emak-emak ya, urusan di rumah pasti ada gitu. Ya jangan bilang saya kan punya pembantu, iya, tapi seandainya Anda di rumah lebih bagus. Emak-emak itu bukan orang yang wajar untuk nongkrong di pinggir jalan gitu. Tapi ini fenomena ini ada ya. Walaupun alasannya apa? Nunggu anaknya sekolah gitu. Nadirina inahu tadi artinya apa? Makan tanpa menunggu waktu masak. Nadirina inahu itu menunggu waktu masaknya. Jadi kalau memang mau makan ya udah, tanpa perlu menunggu waktu masak, artinya pas waktu makan saja datang. Jadi kalau sudah dipanggil baru datang, jangan belum disuruh masuk sudah datang, sehingga apa? Berlama-lama di tempat Nabi, nggak bagus. Ini menunjukkan bahwa memang Allah mengajari umat Islam terhadap orang-orang yang penting ya, para pemimpin, para ulama dan sebagainya, untuk tidak berlama-lama dengan mereka. Diundang makan oleh mereka, ya udah datang pas makan, selesai makan pulang. Begitu, sesuai dengan hajat saja, bukan untuk berlama-lama ngobrol dan sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang menganggap ya tidak etis, masa SMP gitu. Ya lihat kondisi. Sebagian orang memang mungkin perlu untuk beramah tamah berlama-lama gitu. Tapi sebagian orang yang lain tidak bisa menerima hal itu dengan lapang dada. Karena itu mengganggu Nabi SAW. Tapi apa? Fayastahyi minkum. Nabi malu kepada kalian. Ini hebatnya Nabi ya. Walaupun gak enak, walaupun gak suka, tapi Nabi nggak berani ngusir kalian. Padahal Nabi sangat berhak untuk ngusir sahabat. Tapi karena ini berkaitan dengan hak Nabi saja, Nabi tahan. Allah yang akhirnya menyampaikan kepada para sahabat. Kalau berkaitan dengan hak Nabi, Nabi itu banyak mengalah. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah, hak agama, Nabi nggak kasih toleransi. Tapi kalau untuk hak pribadi, Nabi sering ngasih toleransi. Tapi Allah kan maha tahu kalau Nabi itu keberatan sebenarnya. Makanya Allah terus terang. Allah nggak malu untuk menyampaikan kebenaran. Innallaha la yastahyi minal haqqi syai'a. Allah nggak malu untuk menyampaikan kebenaran. Nabi masih malu karena itu merasa hak Nabi. Jadi Nabi nggak punya hak besar gitu, masya Allah ya. Inilah rasa malu Nabi. Inilah akhlak Nabi SAW. Padahal kalau Nabi ngusir mereka pun Nabi nggak dosa, Nabi nggak salah sebenarnya. Tapi itulah akhlak. Betapa mulianya akhlak Nabi SAW. Wallahu la yastahyi minal haqqi. Allah enggak malu dari kebenaran. Kalau itu kebenaran, Allah akan sampaikan. Kemudian dalil dari hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara apa yang dijumpai oleh manusia dari perkataan kenabian yang dulu. Jadi ini termasuk pesan-pesan Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan itu diwariskan turun temurun sampai di masa Nabi Muhammad SAW. Manusia masih mengingat akan hal itu. Manusia masih mengerti tentang perkara ini. Yaitu apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka lakukan sesukamu. Jadi tastahi di sini ya-nya 2 bisa hilang ya. Aslinya istahya yastahyi, itu ya-nya 2 di belakang. Ketika ada lam menjazmkan, menghilangkan 1 ya sebenarnya. Tapi di sini 2 ya bisa hilang. Karena ada sebagian kalangan yang menyebut bahwa istahya yastahyi ada yang ya-nya cuma 1 memang, yastahyi pendek. Sehingga ketika dihilangkan maka tinggal ha, yastahi. Idza lam tastahi, tidak ada ya lagi. Fasna ma syi'ta. Jadi kalau enggak malu maka lakukan sesukamu. Ini ada 2 makna ulama menyebutkan ya. Makna pertama, ini ancaman sebenarnya. Lakukan sesukamu kalau kamu enggak malu. Artinya orang takut, enggak berani, karena diancam ini sebenarnya. Jadi kalimat sepertinya fasna masita itu disuruh silakan berbuat, tapi karena ada syarat lam tastahi, ini mengandung apa? Ancaman sebenarnya. Sisi yang kedua, makna yang kedua sesuai dengan dohirnya. Jadi kalau kamu memang tidak malu untuk melakukan sesuatu, berarti itu bukan perkara yang memalukan, maka lakukan sesukamu. Karena memang apa yang kamu lakukan itu tidak memalukan menurut standar umum. Ya, menurut apa? Standar umum. Itu 2 kemungkinan makna dari hadis ini. Jadi kemungkinan pertama adalah tahdzir, peringatan, ancaman. Tapi kemungkinan kedua sesuai dengan dohirnya, memang perkara itu terbagi 2. Ada perkara yang memalukan dan ada perkara yang tidak memalukan. Menurut apa? Standar umum, bukan standar pribadi. Karena orang kadang punya rasa malu itu terlalu kecil. Lemah iman itu malunya kecil. Maka menurut standar umum ini bukan perkara memalukan, berarti boleh lakukan sesukamu. Tapi kalau menurut standar umum ini memalukan, maka jangan kamu lakukan. Begitu. Kemudian dalil yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun. Iman itu 70 atau 60 sekian syu'bah, bagian atau cabang. Jadi iman ada 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tauhid. Jadi bagian dari iman yang paling tinggi adalah kalimat tauhid. Karena ini kalimat yang membedakan antara muslim dengan kafir. Wadnaha, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kerikil tajam yang khawatir diinjak orang nanti sakit, atau ada batu sandungan, atau ada ranting yang melintang akan mengganggu kepala orang dan sebagainya. Segala gangguan di jalan disingkirkan. Itu bagian dari iman, walaupun paling rendah tapi itu kebaikan. Bahkan masuk kategori gangguan di sini nggak cuma barang-barang ya, termasuk orang. Ada orang mengganggu di jalan, perampok, singkirkan. Nah itu, kalau itu saya kira bukan iman paling rendah ya, itu lumayan tinggi kalau itu. Berani berjihad melawan perampok misalnya. Karena perampok secara hukum Islam tuh boleh dibunuh, tapi oleh pemerintah yang berwenang. Cuma kalau kita kepergok, terpaksa bunuh juga tidak masalah sebenarnya, kalau memang kembali ke aturan Islam. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Disebutkan secara khusus malu di sini setelah yang paling tinggi dan yang paling rendah. Malu di mana? Ya mungkin di antara keduanya, entah di bagian mana, yang jelas malu bagian dari iman. Jadi kalau 70 sekian cabang disebutkan 3 contoh di situ, maka 3 ini mewakili 3 unsur iman. Pertama adalah qaul, berarti qaul adalah bagian dari iman.
Yang kedua adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ini perbuatan. Kemudian yang ketiga haya. Haya itu adalah amalan batin, keyakinan, i'tiqad. Berarti iman memang berada pada 3 unsur itu, ucapan, perbuatan, dan keyakinan atau i'tiqad atau amalan batin lah gitu. Jadi iman itu mencakup 3-tiganya. Dalam satu hadis Nabi langsung menyebutkan 3-tiganya. Ini menunjukkan betapa lengkapnya ya pernyataan Nabi SAW yang bisa mengumpulkan perkara-perkara penting dalam satu hadis yang singkat. Fal haya'u yaqta'u sahibahu 'anil ma'asi. Maka malu itu bisa memutus pemiliknya dari maksiat. Bahkan dari keinginan untuk berbuat maksiat bisa dihalangi karena punya rasa malu. Maka kalau orang sudah tidak punya rasa malu, akhirnya apa? Ya udah berbuat semaunya. Kalau nggak malu, berbuatlah sesukamu. Ya udah, orang nggak punya rasa malu memang berbuat sesukanya. Ya. Kalau ini bermakna berita juga begitu. Ada orang yang berbuat sesukanya, itu memang sudah nggak punya rasa malu. Wa yahjuzuhu anha, dan menghalanginya darinya. Fasar bidzalika minal iman, maka dengan itu malu bagian dari iman, karena malu bisa menghalangi dari segala perbuatan yang terlarang. Dan bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa orang yang tidak punya malu itu tidak punya iman. La imana liman la haya alahu, tidak ada iman bagi orang yang enggak punya malu. Dan sekaligus menunjukkan bahwa orang itu kalau imannya semakin kuat, malunya juga semakin kuat. Kalau imannya lemah, pasti malunya lemah. Ya, jadi ngukur kuat lemahnya iman bisa diukur dari rasa malunya. Kalau orang nggak malu-malu, misalnya berbicara, berkelakar, tertawa, terbahak-bahak, ini malunya agak rendah. Kalau orang yang berwibawa, yang menjaga muruahnya, itu kalaupun tertawa tersenyum paling banyak, seperti Rasulullah SAW. Kenapa tidak berani tertawa, terbahak-bahak, berkelakar dengan bebasnya? Karena punya rasa malu. Ya, orang-orang berwibawa itu punya rasa malu, sehingga tidak gampang untuk bercanda, bebas bercanda. Walaupun bercanda tetap ada, tapi tidak begitu banyak dan tidak dominan dalam kehidupannya. Perkataan para salaf dan para ulama tentang malu. Berkata Umar radhiyallahu anhu, "Man qalla haya'uhu qalla wara'uhu." Siapa yang sedikit malunya, sedikit waroknya. Warok itu apa? Hati-hati. Hati-hati dalam bersikap, ya, dalam segala hal lah. Jadi warok itu tingkatan di atas takwa ya. Kalau takwa itu artinya menjauhi yang haram. Kalau warok itu menjauhi yang haram dan yang syubuhat, yang samar-samar, karena hati-hati. Itu namanya apa? Warok. Kalau orang punya malu akan warok, takwa. Kalau orang sedikit malunya, maka sedikit apa? Waroknya. Jadi enggak berhati-hati. Warok itu hati-hati. Wa man qala wara'uhu mata qalbuhu, dan siapa yang sedikit waroknya, mati hatinya. Berarti orang enggak punya malu, mati hatinya. Mulai dari sedikit malunya, sedikit waroknya, mati hatinya. Begitu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian waqala Sari, innal haya'a wal unsa yatruqani al-qalbah. Sesungguhnya malu dan keakraban, keramah tamahan, itu mengetuk hati. Fa in wajada
fihi az-zuhda wal wara'a wa illa rohala. Mengetuk hati, kalau keduanya menjumpai di dalam hati itu ada zuhud dan wara', maka malu dan keakraban itu akan menetap di situ di dalam hati. Tapi kalau tidak ada, irtahala wa illa rohala, dia akan pergi dari hati. Jadi hati yang memiliki zuhud dan wara' itu akan dimasuki oleh malu dan keakraban. Akrab di sini dengan Allah maksudnya. Orang kalau punya malu pada Allah, dia akan akrab dengan Allah. Tapi kalau orang nggak punya malu sama Allah, berani berbuat maksiat, akhirnya renggang dengan Allah. Maka sebenarnya kita kalau ingin mesra, punya hubungan dengan Allah, coba tingkatkan rasa malu kita. Jangan gampang melanggar aturan Allah. Kapan kita gampang melanggar aturan Allah, hubungan kita dengan Allah menjadi tidak mesra. Kita tidak bisa akrab dengan Allah. Kita merasa renggang dengan Allah. Mau berdoa saja sungkan gitu. Ya karena kita sendiri yang memulai ya. Maka jangan mengganggu hubungan kita dengan Allah ya. Jangan merusak hubungan kita dengan Allah. Allah itu berupaya menjalin cinta dengan kita. Dengan apa? Dengan memberi nikmat. Aslinya setiap orang kalau dikasih nikmat oleh orang lain, pasti dia akan cinta. Tahadu tahabu, saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai, kata Nabi SAW. Maka ketika Allah selalu memberi kebaikan pada kita, artinya Allah ingin kita cintai. Mestinya kita cintai Allah. Jangan malah kita balas kebaikan Allah itu dengan kedurhakaan, kemaksiatan. A'udzubillah min dzalik. Itulah yang justru akan membuat kita rugi, karena kita akan menjaga jarak dengan Allah. Kita renggang dengan Allah, kita tidak akrab, kita tidak ramah dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika ada masalah malas berdoa. Ketika hidup itu susah, sedih, gundah, galau, gelisah, gak ada solusi. Makin lama makin stres, makin pusing, makin pening, udah berpikir mau bunuh diri dan sebagainya. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka jangan ganggu hubungan kemesraan Allah yang menjalin cinta kepada kita hanya dengan kemaksiatan yang kita pandang sebagai keindahan sesaat. Seperti keindahan, tapi itu sesaat. Maksiat itu menipu, ya. Dosa itu menipu, dunia bahkan menipu. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ala hasabi hayatil qalbi, dan sesuai dengan kehidupan hati, yakunu fihi quwwatu khuluqil haya, maka begitulah kekuatan akhlak malu di dalam hati. Jadi kalau hati makin hidup, malu juga makin kuat. Karena haya dengan hayah itu mirip ya. Orang yang hayanya tinggi berarti hayahnya, hidupnya hati juga kuat. Orang yang hatinya hidupnya kuat, malunya tinggi. Wakilatul haya, sementara sedikitnya malu, min mautil qalbi war ruhi, adalah bagian dari kematian hati dan ruh. Ini serupa yang dikatakan oleh Umar tadi ya, orang yang sedikit malunya, sedikit waroknya, mati hatinya. Fakullama kanal qalbu ahya kanal haya'u atamma, maka semakin hati itu hidup, maka rasa malu juga semakin sempurna. Jadi indah sekali orang memiliki rasa malu yang tinggi. Nabi sampai digelari apa? Disebut lebih pemalu daripada apa? Gadis pingitan. Masya Allah. Bisakah laki-laki melebihi gadis pingitan dalam rasa malu? Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak bagus ya orang yang gampang tampil, suka pamer dan sebagainya, itu kurang malu, nggak punya malu bahkan mungkin. Makanya kalau ada anak kok malu, itu malah bagus dibanding kalau anak terlalu pede. Ya mungkin anak memang belum ada hisab, tapi potensi kedepannya itu ada gitu. Sebagian orang tua malah malu ketika anaknya pemalu, itu salah. Harusnya malu ketika anaknya terlalu pede gitu.
Waduh, anak saya ini nggak punya malu ke sana kemari. Orang tua harusnya malu di situ, khawatir gitu. Nanti kedepannya jangan-jangan anak saya nggak punya malu itu. Tapi begitulah pikiran orang yang cinta dunia berbeda dengan yang cinta akhirat. Kalau pecinta dunia itu sukanya anaknya tampil hebat itu, kecil udah diajari tampil di panggung, nyanyi dan sebagainya. Bangga dengan itu. Dianggap itu adalah kebaikan. Padahal itu kemudaratan. Makanya orang-orang narsis, orang-orang yang suka pamer kecantikan, ketampanan dan sebagainya, itu orang yang nggak punya malu. Atau kalau punya sangat kecil rasa malunya, dan itu bahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Makanya lebih baik orang itu menutup diri, menjaga diri, punya rasa malu dalam segala hal. Ya, kecuali untuk kebaikan seperti tadi. Bertanya nggak boleh malu. Karena menuntut ilmu kok malu, itu sebenarnya bukan malu, itu minder namanya. Bedakan antara malu dengan minder. Karena malu itu yang menghalangi keburukan, kalau minder itu menghalangi kebaikan, itu nggak boleh. Kalau alasannya ini malu tapi menghalangi kebaikan, itu bukan malu, itu minder namanya. Jadi malu yang disebut dalam iman itu adalah yang bisa menghalangi dari keburukan. Pembagian malu terbagi dua. Yang pertama hayaun fitriyun, malu yang fitrah, bawaan lahir. Jadi memang sejak lahirnya sudah dianugerahi rasa malu. Wa walladhi yuladu ma'al insan, dilahirkan bersama manusia. Sebagaimana kalau sifat Allah ada bersama Allah tanpa permulaan. Nah, ada sebagian sifat manusia yang bawaan lahir. Lahir bersama manusia itu ada, muncul di bumi, sudah membawa sifat-sifat tertentu. Di antaranya sifat malu. Ini yang disebut dengan fitri, fitrah. Mutazawwidan bihi, jadi lahir berbekal dengan sifat itu. Di antara contohnya, hayaut tifli indama tangkashifu auratuhu, malunya anak kecil ketika tersingkap auratnya. Dan itu ada anak kecil padahal dia belum 3 tahun. Ketika belum pakai popok misalnya, terus terlihat orang lain, dia malu. Dia merasa malu, dan begitu. Itu namanya malu bawaan dari lahir. Wa hadza nau' minal haya minhatun a'tahallahu li'ibadi. Maka inilah anugerah Allah yang Allah berikan kepada sebagian hambanya, tidak sama. Anugerah manusia tidaklah sama, sebagaimana ketampanan, kecantikan, kesehatan itu tidak sama Allah berikan. Semuanya adalah ujian. Yang diberi lebih banyak ujian, yang lebih sedikit kurang itu juga ujian. Kemudian yang kedua, hayaun muktasab, malu yang diupayakan, diusahakan. Tapi